Perkenalkan, kami dari kelompok Ekologa. Perkenalkan, nama aku Ririn Oktaviani dengan NIM 250706031. Saya Muhammad Fazli Aldino dari NIM 250706055. Saya Febri Kurniawan dengan NIM 250706039. Saya Andrio Bagasra dengan NIM 250706073. Dan saya Dewi Azani Sasormin dengan NIM 250706003. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Brunei Darussalam. Dengan rayuan yang pelik. Lahirnya sebuah negeri di tepi sungai. Jika kita menelusuri kembali ke masa ketika peta Asia Tenggara belum seteratur sekarang, kita akan menemukan sebuah kerajaan kecil yang tumbuh di tepi sungai. Kerajaan itu bernama Brunei. Namanya muncul dalam kronik Tiongkok sejak abad ke-6, disebut sebagai Poli atau Poni. Bayangkan, sebuah negeri pesisir yang ramai oleh perahu-perahu kayu, pedagang asing yang singgah membawa sutra, rempah, dan keramik, serta masyarakat lokal yang memulai memahami bahwa dunia jauh lebih luas daripada hutan dan sungai di sekeliling mereka. Catatan-catatan itu menandakan satu hal. Brunei adalah kerajaan yang lebih tua daripada banyak negara modern lain di kawasan ini. Ia bukan sekedar titik kecil di peta, tetapi simpul dalam jaringan perdagangan kuno. Sejak awal, Sungai Brunei menjadi jalur kehidupan, tempat masyarakat membangun rumah panggung, tempat kapal-kapal asing berlabuh, dan tempat gagasan-gagasan baru masuk tanpa mengetuk pintu. Datangnya Islam dan transformasi identitas. Memasuki abad ke-14, arus cerita Brunei berubah arah. Islam datang dari jalur perdagangan laut. Pedagang dari Arab, India, dan wilayah Nusantara membawa bukan hanya barang, tetapi juga gagasan dan ajaran yang kemudian diterima oleh masyarakat lokal. Raja Brunei pada saat itu memeluk Islam dan dikenal sebagai Sultan Muhammad Shah. Titik penting yang menandai lahirnya Kesultanan Brunei. Perubahan ini bukan hanya soal agama, melainkan soal identitas. Hukum, adat, dan struktur pemerintahan diperbarui mengikuti nilai-nilai baru. Brunei memasuki fase baru, sebuah kesultanan yang terorganisir, memiliki sistem kepemimpinan yang kuat, dan semakin aktif dalam jaringan diplomatik Nusantara. Dari sini, Brunei mulai menyatukan masyarakatnya dalam satu nafas kesultanan yang berlandaskan nilai spiritual dan tata kelola yang lebih kokoh. Puncak kejayaan Brunei terjadi pada abad ke-15 hingga 16, terutama pada ketika Sultan Bolkiah memimpin. Pada masa ini, Brunei berubah dari kerajaan sungai menjadi kekuasaan maritim besar. Wilayahnya meluas hingga ke sebagian Sabah, Sarawak, Kalimantan Utara, Kepulauan Sulu, bahkan beberapa daerah di Filipina. Laut adalah halaman depan Brunei, dan kapal-kapal mereka melintas dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, membawa rempah, hasil laut, dan barang-barang dagangan yang diminati banyak bangsa. Kesultanan Brunei memiliki armada laut yang kuat, hubungan diplomatik yang luas, dan stabilitas politik yang membuatnya disegani banyak tetangga. Pada masa ini pula, Istana Brunei menjadi pusat seni, hukum, dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Di bawah Sultan Bolkiah, Brunei benar-benar menunjukkan bahwa kerajaan kecil pun bisa membentangkan pengaruhnya sejauh angin membawa layar. Namun, sejarah jarang berjalan tanpa gelombang. Setelah masa keemasan, Brunei mulai menghadapi tekanan dari berbagai arah. Di dalam negeri, muncul konflik keluarga dan perebutan kekuasaan. Di luar negeri, Kesultanan Sulu dan kekuasaan kolonial seperti Spanyol dan Inggris mulai memperluas pengaruhnya di kawasan. Wilayah Brunei perlahan menyusut, satu demi satu daerah penting lepas dari genggaman. Pada akhir abad ke-19, situasi semakin rumit dan Brunei memilih jalan yang lebih aman, menjadi protektorat Inggris pada tahun 1888. Dengan perjanjian itu, Brunei menyerahkan urusan luar negerinya kepada Inggris, tetapi tetap mempertahankan sistem kesultanan. Ironisnya, keputusan ini justru menyelamatkan Brunei dari risiko dihapus dari peta. Inggris tidak mengganti sistem kerajaannya sehingga struktur kesultanan tetap bertahan. Pada tahun 1929, ketika minyak ditemukan di Syria, Brunei menemukan sumber kehidupan baru. Penemuan ini menjadi titik balik bagaikan nyala lampu di ruangan yang mulai gelap.
Perjalanan panjang itu mencapai babak penting pada 1 Januari 1984 ketika Brunei resmi mendapatkan kemerdekaan penuh dan menggunakan nama negara Brunei Darussalam yang berarti rumah kedamaian. Setelah merdeka, Brunei memilih mempertahankan sistem monarki absolut yang sudah ratusan tahun menjadi tulang punggung pemerintahannya. Dengan kekayaan minyak dan gas, Brunei menjelma menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Namun, lebih dari itu, Brunei tetap menjaga nilai-nilai tradisional, adat kesultanan, dan identitas keislaman yang menjadi fondasinya sepanjang sejarah. Hari ini, Brunei berdiri sebagai negara kecil yang stabil, kaya, dan memiliki karakter politik yang unik. Sebuah kerajaan modern yang tetap menjaga warisan masa lalu. Dari kerajaan sungai yang sederhana hingga negara berdaulat yang damai, itulah perjalanan panjang Brunei Darussalam, negeri kecil yang tetap utuh meski diterpa angin zaman.